Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi dengan NEM 28922501665. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Program Studi Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Ifah Mas Rifa SEMM. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, konsep bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, bank sentral, bank umum, dan bank syariah. Yang ketiga, uang dan kebijakan moneter dan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, manajemen perbankan. Yang kelima, resiko perbankan. Yang keenam, suku bunga dan resikonya. Yang ketujuh, fintech, leasing, dan penggadaian. Kita sekarang masuk ke konsep bank dan lembaga keuangan non-bank. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk penerima simpanan, pemberian pinjaman, serta berbagai transaksi keuangan lainnya. Bank biasanya diatur oleh otoritas keuangan dan tunduk pada peraturan yang mengatur kegiatan perbankan. Konsep bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Mereka menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Berikut ada beberapa konsep yang terkait dengan bank. Yang pertama, penerimaan simpanan. Bank penerima simpanan dari nasabahnya. Ini dapat berupa simpanan giro, tabungan, deposito, atau sertifikat deposito. Nasabah mendapatkan bunga sebagai imbalan atas simpanannya. Penyaluran kredit. Salah satu fungsi utama bank adalah memberikan kredit kepada individu dan perusahaan. Bank menyalurkan dana dari simpanan nasabah kepada peminjam dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga. Yang kedua, pembayaran dan transfer dana. Bank menyediakan jasa pembayaran dan transfer dana antara nasabah, contohnya cek, transfer antar rekening, kartu kredit, dan pembayaran tagihan. Yang ketiga, jasa perantara keuangan. Bank bertindak sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana atau debitur dan pihak yang memiliki dana atau kreditur. Mereka menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengolokasikan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Yang keempat, jasa keamanan. Bank menyediakan kontak penyimpanan atau safe deposit box untuk menjaga barang berharga nasabah. Mereka juga menyediakan layanan keamanan elektronik untuk transaksi perbankan online. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah institusi keuangan yang memberikan layanan keuangan tetapi tidak memiliki status sebagai bank. Mereka berperan dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak tercakup oleh bank tradisional. Beberapa contoh lembaga keuangan non-bank termasuk perusahaan asuransi. Lembaga ini menyediakan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan berbagai jenis asuransi lainnya. Perusahaan pembiayaan. Lembaga ini memberikan pembiayaan kepada individu dan perusahaan yang membeli barang atau properti. Mereka biasanya menawarkan pinjaman dengan jaminan seperti mobil atau properti. Perusahaan modal ventura. Lembaga ini menyediakan modal dan pendanaan kepada perusahaan-perusahaan baru yang berpotensi tinggi pertumbuhannya. Mereka biasanya berinvestasi dalam tahap awal perusahaan dan berbagai risiko dengan pemiliknya. Dana pensiun. Lembaga ini mengelola dana pensiun yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Dana ini diinvestasikan
dan dikelola untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan tersebut di masa depan. Lembaga keuangan mikro. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan kepada individu atau usaha mikro yang sulit memperoleh akses ke layanan perbankan tradisional. Mereka biasanya memberikan pinjaman kecil dan menerapkan metode yang sesuai dengan skala usaha kecil. Bank sentral, bank umum, dan bank syariah. Bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Tugas utama bank sentral adalah menjaga stabilitas mata uang, mengatur kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Bank sentral juga bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan harga, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contoh bank sentral yang terkenal adalah Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa, dan Bank Sentral Indonesia. Bank umum. Bank umum adalah institusi keuangan yang melakukan berbagai jenis kegiatan perbankan kepada masyarakat umum. Bank umum menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Mereka juga menyediakan layanan seperti pembayaran, transfer dana, kartu kredit, dan produksi investasi. Contoh bank umum yang terkenal adalah Bank of America, Bank Berlin. Bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini mengikuti hukum Islam yang melarang riba atau bunga dan aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana gantinya, bank syariah mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli dengan markup, dan sewa menyewa ijarah. Contoh bank syariah yang terkenal adalah Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri, dan Dubai Islamic Bank. Uang dan kebijakan moneter dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Uang dan kebijakan moneter. Uang dan kebijakan moneter. Uang merupakan alat tukar yang diterima secara luas dengan transaksi ekonomi. Fungsi utama uang adalah sebagai media pertukaran, penyimpanan nilai, dan ukuran nilai. Kebijakan moneter di sisi lain mengacu pada tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar atau suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan oleh bank sentral meliputi mengatur suku bunga. Bank sentral dapat meningkatkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan uang dan aktivitas pinjaman di dalam perekonomian. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat memberi atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengubah jumlah uang yang beredar di pasar. Penyimpanan wajib. Bank sentral dapat menentukan persentase dana yang harus ditempatkan oleh bank komersial sebagai penyimpanan wajib yang dapat mempengaruhi likuidasi sistem perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan utama OJK adalah melindungi kepentingan nasabah, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan mendorong perkembangan sektor jasa keuangan yang sehat dan inklusif.
OJK memiliki beragam kewenangan dan tugas, antara lain mengawasi dan mengatur bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, menerbitkan peraturan dan pedoman untuk memastikan kepatuhan lembaga jasa keuangan terhadap standar yang ditetapkan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga jasa keuangan, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan, melindungi nasabah dan investor dari praktek ilegal, penipuan, atau perilaku tidak etis dalam sektor jasa keuangan. Manajemen perbankan. Manajemen perbankan mengacu pada praktek-praktek dan strategi yang digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk mengelola operasi mereka secara efektif untuk melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian internal, serta mengembangkan strategi bisnis. Berikut adalah beberapa area utama dalam manajemen perbankan. Yang pertama, pengelolaan risiko. Manajemen risiko adalah elemen penting dalam perbankan. Bank harus mengidentifikasi, nilai, dan mengelola berbagai risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Ini melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur yang tepat, serta penggunaan instrumen keuangan yang memadai untuk mengurangi risiko. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban bank untuk memaksimalkan keuntungan dan menjaga stabilitas keuangan. Ini melibatkan pengelolaan portofolio investasi, pengelolaan likuidasi, manajemen modal, dan pemantauan kinerja keuangan. Pengawasan dan pengendalian internal. Bank perlu memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan internal. Ini melibatkan pembentukan kebijakan, audit internal, pemisahan tugas, serta sistem pelaporan dan pemantauan yang baik. Strategi bisnis. Manajemen perbankan juga mencakup pengembangan strategi bisnis jangka panjang dan jangka pendek. Untuk mencapai tujuan perusahaan ini melibatkan analisis pasar, penentuan segmen pasar yang dituju, inovasi produk dan layanan, mengembangkan kemitraan, serta strategi pemasaran dan pengembangan bisnis. Risiko perbankan. Risiko perbankan merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di tengah kondisi ekonomi dan keuangan yang kompleks. Bank menghadapi beberapa jenis risiko. Berikut adalah beberapa risiko perbankan yang umum. Yang pertama, risiko kredit. Risiko ini terjadi ketika pihak yang meminjam dana dari bank gagal membayar kembali pinjamannya atau kewajiban finansialnya. Hal ini bisa disebabkan oleh kebangkrutan, kegagalan bisnis, atau masalah keuangan individu. Risiko kredit merupakan risiko utama yang dihadapi oleh bank, terutama karena sebagian besar pendapatan bank berasal dari bunga dan biaya yang dikenakan pada peminjam. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga aset seperti saham, obligasi, mata uang, dan komoditas. Perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, dan volatilitas pasar dapat berdampak signifikan terhadap nilai portofolio investasi bank. Bank juga dapat menghasilkan risiko pasar melalui transaksi derivatif atau instrumen keuangan kompleks lainnya. Risiko likuiditas.
Resiko likuiditas terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo, terutama ketika ada penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau ketika bank menghadapi kesulitan mendapatkan pendanaan baru. Jika bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana nasabah, hal ini dapat menyebabkan kerugian reputasi dan bahkan kebangkrutan. Suku bunga dan resikonya. Suku bunga adalah persentase yang dikenakan oleh pemberi pinjaman atau lembaga keuangan terhadap jumlah pinjaman yang diberikan. Suku bunga bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kebijakan moneter, inflasi, stabilitas ekonomi, dan resiko kredit. Resiko yang terkait dengan suku bunga dapat mencakup 1. Resiko suku bunga tinggi. Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman juga akan naik. Ini bisa menjadi masalah bagi individu atau bisnis yang memiliki pinjaman atau utang dengan tingkat suku bunga yang tetap. Pembayaran bulanan mereka akan meningkat dan ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan atau mengurangi profitabilitas bisnis. Yang kedua, resiko suku bunga rendah. Suku bunga yang rendah dapat menguntungkan bagi individu atau bisnis yang ingin meminjam uang karena mereka dapat memperoleh pinjaman dengan biaya yang lebih rendah. Namun resikonya adalah bahwa suku bunga rendah dapat mendorong perilaku berisiko seperti pengambilan pinjaman yang berlebihan atau spekulasi yang meningkatkan resiko ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, resiko perubahan suku bunga. Ketika suku bunga berubah secara tiba-tiba atau tidak terduga, individu atau bisnis yang memiliki pinjaman dengan suku bunga tetap dapat mengalami dampak finansial yang signifikan. Jika suku bunga naik secara tiba-tiba, mereka mungkin harus membayar lebih banyak untuk pinjaman mereka. Sebaliknya, jika suku bunga turun, mereka mungkin tidak dapat mengurangi biaya pinjaman mereka secepat yang diharapkan. Yang keempat, resiko inflasi. Suku bunga yang tidak mencukupi untuk mengimbangi laju inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang dipinjam. Misalnya, jika suku bunga yang diperoleh dari deposito atau obligasi lebih rendah dari laju inflasi, maka nilai real uang yang diterima akan berkurang. Di sini ada referensi materi, bisa dibaca dari buku ataupun situs-situs platform online. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.